Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bermula segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, semua pujian yang pantas dipuji hanya Allah. Alhamdulillah, semua pujian akan kembali kepada Allah. Alhamdulillah, semua pujian nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam hidayah Allah, ada dalam ridha Allah, ada dalam ampunan Allah, dan ada dalam cintanya Allah. Amin. Salawat dan salam kita khususkan, kita persembahkan hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istri-istrinya, keluarga besarnya, turunannya, sahabat-sahabat dan juga umatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu ada syafaat beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah malam ini sesuai dengan bulan yang sedang kita jalani, yaitu bulan Rabiul Awal. Dan ini pernah saya bahas mungkin berkali-kali. Ini sedikit mengenang aja, sedikit mengingatkan dan menyegarkan kembali ingatan kita terhadap beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid atau Maulud, satu bulan di mana umat Islam di seluruh dunia memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau sudah tahu semua, namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau diabadikan di dalam Al-Quran. Pertama, kita ulang kembali ya, ini pernah dibahas berkali-kali. Pertama, Bapak lihat dalam surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah beliau kecuali seorang rasul. Satu. Kemudian yang kedua, nama beliau pun diabadikan di dalam surah Al-Ahzab, yaitu ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dua. Kemudian nama beliau pun diabadikan di dalam surah Al-Fath. Al-Fath mobil ya. Ustaz, kalau saya ingin punya mobil Al-Fath, baca ini kali ya. Insya Allah dengan izin Allah bisa. Surah Al-Fath. Muhammadur Rasulullah. Itu ayat yang ke-29. Halaman 411, kebetan sebelah kiri, 2 baris dari atas. Nah, ingat Pak, kebetan sebelah kiri, 2 baris dari atas, surah Al-Fath ayat 29. Ingat? Kemudian selanjutnya surah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat yang kedua. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Jadi ada empat. Ya, ada empat tempat nama beliau ditulis di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Imran, surah Al-Ahzab, surah Al-Fat, dan surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nama beliau pun diabadikan menjadi nama surah, yaitu surah yang ke-47, surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah pun mengabadikan nama mesra beliau, nama panggilan beliau. Pertama Yasin. Nah, itu di surah yang ke-36. Nanti Bapak tinggal lihat. Kemudian yang kedua surah Toha, yaitu surah yang ke-20. Nah, surah Toha ini ada satu kisah yang menarik, di mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu sebelum masuk Islam ingin membunuh Rasul. Singkatnya, beliau mendatangi rumah adiknya namanya Fatimah. Kemudian Fatimah diperintahkan untuk membaca ini ayat. Jadi membacanya itu dalam pressing, dalam tekanan. Jadi bukan seorang qori yang ada di podium, kan? Ini bacanya juga karena memang ya tekanan dari abang Sayyidina Umar. Ya tentu bacanya juga nggak tenang. Jadi bacanya masih manjang gitu kan, gemeter. Nah, Sayyidina Umar sekali mendengar dua huruf Toha, hatinya langsung jatuh cinta. Yang tadinya hatinya keras, sekeras baja, ketika mendengar Toha, dua huruf To dan Ha ini, hatinya langsung luluh lantah seperti es yang mencair. Sekali Toha terdengar, langsung jatuh cinta Sayyidina Umar. Nah, gila, mendengar nama beliau jutaan kali masih juga nggak jatuh cinta. Ya, baca sholawat cuman di hadroh doang, cuma di rebangan doang, cintanya nggak ada. Jadi hanya sekedar live stage. Tapi Sayyidina Umar mendengar Toha, langsung rupanya ini dua huruf ini menghujam jantung dan sanubari Sayyidina Umar. Ibarat bapak-bapak dulu, mohon maaf, ketika setelah selesai menikah, gimana sah? Gimana sah? Datang kan mempelai wanita dipertemukan, kan sah tuh. Bapak memandang matanya, dia memandang mata gitu. Waktu itu, sekarang kita pandang biasa aja ya. Ya pertama kali itu, sekarang udah jutaan kali kita pandang mungkin. Coba besok bapak coba besok pagi-pagi jam 7, istrinya bapak pandang lah. Sama nggak dengan yang pertama kali dipandang? Kenapa sih ngeliatin terus? Kok nggak ada gemeteran sama sekali? Maaf. Mungkin ininya daya baterainya udah lemah kali ya sini. Maaf. Toha. Jadi berdasarkan ini keterangan, memang Sayyidina Umar ini apa ya, banyak sejarah mencatat itu beliau ya minimal baca Quran itu walaupun tidak menangis ya bergetar. Contoh misalnya Sayyidina Umar membaca surah Yusuf, ketika sampai di ayat innama ashku basi wa hujni ilallah, langsung beliau menangis. Innama ashku, sesungguhnya aku adukan basi, seluruh penderitaanku, wa husni, kesusahanku, masalahku, problemku, ilallah, hanya kepada Allah, aku tidak butuh selainnya. Seolah gitu, nangis Sayyidina Umar. Ini banyak lagi dah kalau diungkap beliau. Kembali ke awal,
Jadi Yasin, Toha. Nah, dari dua kalimat inilah dipakai oleh yang mu'allif berbagai macam bacaan sholawat itu tidak pernah lepas dari Yasin dan Toha. Misalkan sholatullah, salamullah, ala Toha, Rasulullah, ala Yasin, misalkan ya qalbul itu ada kalimat Tohan Nabi, wa shalla wa salam ala Toha, ada Toha. Banyak lagi deh. Kemudian juga Al-Quran pun mencatat dua surah, ini pun sangat penting. Pertama Al-Muzammil, yang kedua Al-Muddassir. Nanti insya Allah kita akan ungkap ini surah membahas siapa sih, apa sih maksudnya Al-Muzammil dan Al-Muddassir itu maksudnya apa sih, lalu isi surahnya apa sih, lalu apa sih kaitan dengan Rasul, lalu bagaimana ya aplikasinya dengan kita sebagai umatnya. Jadi mungkin ada 100 pertanyaan lah, semuanya nanti akan dijawab dalam surah Al-Muzammil nanti ya, jangan sekarang. Jadi kalau Bapak ingin penasaran, ikuti episode di Ahad yang ke-1 ya. Nah, promosinya begitu. Untuk sementara Al-Muzammil dan Al-Muddassir itu yang berselimut sementara. Ustaz, maksudnya diselimut itu bagaimana? Nanti aja. Sementara begitu dulu, sementara. Pertanyaannya ditunda. Jadi Al-Muzammil, Al-Muddassir, Yasin, Toha. Makanya ada satu perintah di dalam Al-Quran. Jadi Allah sebelum memerintah ngasih contoh dulu tuh Yasin, tuh Toha, tuh Al-Muzammil, tuh Al-Muddassir. Ya ayuhan nabiyyu, lihat di Al-Quran. Ya ayuhan rasul, lihat Al-Quran. Nah, setelah Allah ngasih contoh, baru Allah itu nyuruh. Jadi kalau kita ingin nyuruh, Pak, ngasih contoh dulu. Kita misalnya jadwal Jumat besok sebagai khotib di masjid mana gitu. Itu jangan main baca, baik, kira-kira nih kita udah menjalankan belum? Gitu. Tapi Ustaz nggak tahu ini Ustaz. Ya, bukan masalah jemaahnya nggak tahu. Ada yang lebih maha tahu. Misalnya nih kita ya alhamdulillah sedekah walaupun nggak terlalu besar, ya katakanlah inten lah sedekah. Baru kita ngebahas bab sedekah. Enak Pak, nyambung, link and match lah gitu ya, nyambung. Istilah bocah pekerjaan, jadi antara teoritis yang dia pelajari dengan praktek itu nyambung. Kalau misalnya kitanya pelit, korek, medit, jadi khotibnya judulnya sodako, nggak nyambung itu, nggak nyambung. Di para khutbah nanti kira-kira nih, misalnya nih kita belum pernah saum Senin Kemis, kita males saum sunat, lalu judulnya teh masalah saum, nggak nyambung. Jadi Allah ngasih contoh dulu, baru gitu dewan, jangan bikin aturan, aturan dibikin dia sendiri yang jadi gitu ya. Jadi hanya debat masalah legalitas, debat masalah bagaimana, dia sendiri tidak pernah, bahkan dia sendiri ya pelaku utama dari yang didiskusikan itu. Bahasa update-nya cuman mulutnya doang. Misalnya maaf, ini mah bahasa update, terserah bapak-bapak pikirannya kemana. Oh ini istri dunia akhirat, ternyata kan dicek kamu dibanting ya. Yakin bapak-bapak paham. Tuh langsung senyum ya. Mungkin ada yang nggak paham. Maksudnya Ustaz apa sih? Udah jangan dibahas. Nah, di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau angkat suaramu melebihi suara Nabi. Jadi pada saat itu udah tahu semualah, ini pernah saya bahas. Jadi Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar itu sedang berdebat menentukan ya
ketua rombongan atau pemimpin. Dua-duanya ya bersiteguh pokoknya ini sehingga suaranya agak meninggi. Nah, diingatkan dengan ayat ini, akhirnya dua sahabat ini kalau bicara dengan Rasul itu nggak pernah terdengar suaranya, seperti bisik-bisik tetangga. Ya Abu Bakar, siap ya Rasulullah, gitu ya. Ya Umar, siap ya Rasulullah. Kalau bahasa Jawanya, mungkin ya Rasul, gitu ya. Jadi di samping body language-nya, jadi bahasa tubuh juga suaranya itu sangat lunak. Qaulan layyinan, lunak di hadapan Rasul. Baik ya Rasul. Iya, gitu. Nah, ini dasar hukumnya ya. Jadi para sahabat itu di hadapan Rasul itu ya seperti itulah. Wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din. Jangan kau jaharkan ketidaksopananmu itu disenderkan ke Rasul sesuatu yang tidak pantas. Mohon maaf. Misalnya secara hukum kita udah tahu semua dah bahwa masna wa sulasa wa ruba itu kan ada dasar hukumnya, legalitasnya ada. Tapi jangan sekali-kali disenderkan, diisnadkan lah kepada Rasul. Itu nggak nyambung. Misalnya maaf, alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah menjalankan sunnah Rasul. Apaan tuh? Itu Pak Ustadz, saya sudah masna. Ya alhamdulillah, tapi tolong jangan menggunakan sunnah Rasul ya. Kagak nyambung. Oh coba banding lah. Iya gitu ya. Jadi nggak nyambung itu. Karena dalam sejarah pun Rasul menikah itu, ambil contoh lah. Bagaimana beliau ketika diperintahkan menikahi bekas istrinya Zaid bin Harisah. Itu kan kalimatnya Al-Quran jelas mencatat jawwajnakaha, kami kata Allah menikahkan kamu ya Rasul hak kepadanya. Artinya yang menikahkannya itu atas perintah Allah, bukan karena syahwat, nafsu atau seks. Nggak ada. Sementara kita nah gitu deh. Ya, jadi nggak nyambung. Secara hukum iya, tapi tolong jangan disenderkan kepada Rasul. Oh, jauh, nggak bisa. Sah secara hukum, tapi secara adab tidak pantas kalau disenderkan kepada Rasul. Nggak nyambung. Nah kemudian misalnya juga kita misalnya hati-hati nih, biasanya di bulan Maulid para dai harus saya ingatkan, dia suka menggunakan misalnya bahasan masalah hidayah. Ini juga hati-hati. Misalnya dia menggunakan ayat innaka la tahdi man ahbabta. Engkau ya Rasul tidak akan pernah mampu memberikan hidayah walaupun orang itu engkau cintai. Kasih contoh Abu Thalib, itu nggak boleh. Sul adab itu akan membuat Rasul itu tersinggung dan akan menyakiti perasaan Rasul. Bapak tinggal bacalah sejarah bagaimana perjuangan Abu Thalib membela Rasul. Jadi bahasa kasarnya, andai kan seluruh umat Islam di dunia yang katanya pembela Rasul digabung menjadi satu, tidak akan pernah mampu menandingi, mengalahkan perjuangan Abu Thalib membela Rasulullah. Nggak ada apa-apanya, Pak. Hati-hati dalam bicara. Jadi jangan menggunakan ayat ini dengan lantang yang gitu. Tuh lihat, Abu Thalib aja begini, tapi dalam akhir hidupnya begini. Hati-hati, itu akan menyakiti Rasulullah. Lebih baik kita tahu, ya urusan Rasulullah kelar, gitu ya. Ini kalau diungkap banyak lah. Jadi hati-hati. Apalagi mohon maaf, walaupun sambil bercanda, mohon maaf malam Jumat jangan dikait-kaitkan dengan sunnah Rasul. Itu penghinaan itu. Mohon maaf ya, penghinaan. Atau misalnya malam Jumat itu malam Jumat Kliwon, nggak nyambung ya. Di situ ada juri, ada setan, ada memedi, ada seolah-olah malam Jumat itu angkat. Itu sengaja diciptakan ya, orang-orang tertentu. Kok nggak berangkat malam Jumat Kliwon ya? Wah, itu kan diciptakan ya oleh film, oleh sinetron, oleh drama. Itu kan penghinaan
Padahal udah kita tahu lah, nanti dibahas oleh guru kita bagaimana keutamaan Sayyidul Ayam malam Jumat itu. Oh ini mau, gitu ya. Jadi rupanya itu tertanam juga di umat Islam. Ya, tampaknya berhasil menanamkan ya, image seperti itu. Jadi kita bongkar semuanya. Jadi bukan hanya si sulap merah yang macam membongkar, tapi kita bongkar itu. Pokoknya Ustadz itu harus berani membongkar hal-hal yang tabu, hal-hal yang mitos, hal-hal yang hoax, bongkar. Tapi Ustadz membongkar juga, iya, jangan main bongkar wae. Harus dengan ilmu. Jadi ketika ilmu sudah mencukupi, mumpuni, bongkar. Siapapun dia, bongkar. Rahasia-rahasia itu ternyata itu hanya trik-trik tertentu. Begitu kata pesulap. Gitu ya. Nanti Pak Haji ini Pak Ustadz ya, Ustadz Pak Amin nanti bongkar ya, gitu-gitu dah. Harus berani ya, harus berani membongkar. Maaf. Nah, ketidaksopanan itulah antah bapak a'malukum. Jadi kata Imam Nawawi, maaf, itu kita bisa bacalah dalam karya Imam Nawawi, banyaklah kitab-kitab. Jadi ketika ditanya, ya Imam, bagaimana kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad? Ya sesuai dengan hadis. Bagaimana kalau kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Sesuai dengan hadis, plus ada faktor mahabbahnya, cintanya di situ. Karena khawatir ketika kita menyebut nama beliau tanpa gelar, itu ada ketidaksopanan, tidak ada. Ketika tidak ada, antah batu amalukum, khawatir amalmu itu akan habis, hancur, lenyap. Wa antum la tashurun, kamu gak sadar itu. Jadi dia dengan beraninya Allahumma sholli ala Muhammad, sementara nyebut istrinya yang sini yang terbalik. Gitu ya. Jadi dia dengan beraninya, oh hadisnya begitu Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad, Ustaz jangan ditambahin. Jadi membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad dengan lantang dia mengatakan seperti itu. Selesai itu ada sini, yang sini ya, umi sini sama Abi. Tuh dia nyebut istrinya aja, mem atau ber, masa dengan Rasul nyebut. Nah itu contoh yang Pak Ustadz saya nggak setuju itu, ya nggak apa-apa, namanya juga pendapat. Jadi saya senang ya, itu pendapat saya. Jadi kalau memang itu nggak apa-apa. Jadi tidak mesti apa yang saya sampaikan itu harus satu pemahaman dan harus satu pendapat. Ya, sah-sah aja. Nah kemudian bicara beliau memang terlalu banyak kalau dibahas. Ibaratnya bicara beliau itu seperti kita menimba air lautan. Semakin kita gali, semakin kita timba, semakin kita ingin tahu siapa beliau, kita akan terus masuk ke dalam, tidak akan pernah selesai. Umur kita lama-lama akan tua dan meninggal. Sampai meninggal pun kita tidak akan pernah tahu semuanya. Jadi para ulama banyak menulis berbagai macam keterangan mengenai masalah beliau, bagaimana fisiknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana hatinya terus. Nah misalnya perbedaan beliau dibandingkan dengan nabi-nabi lain. Pertama tadi dari sisi panggilan. Kalau nabi lain itu kan panggilannya langsung namanya, ya Isa, ya Musa dan sebagainya. Nah sementara Rasul, ya Rasulullah, ya Nabi Allah dan seterusnya. Jadi ada panggilan-panggilan mesra. Ada perbedaan yang pertama. Atau kalau kita kembangkan misalnya di dalam bacaan berjanji atau sorfal anak atau simtuduror atau diba kan ada kalimat ya Habiballah, ya Imam al-Muttaqin, ya Abaz Zahra, ya Abul Qasim, ya Jaddal Husain, ya Azkal Azkiyah, ya Asfal Asfiyah, ya Atskal Atskiyah. Banyak lagi dah. Nah kemudian yang kedua, kalau nabi-nabi terdahulu, ini pun pernah saya terangkan, ketika dihina, diledek, dibully, itu langsung jawab sendiri. Jadi langsung menjawab tuduhan, hinaan, ejekan itu. Kita ambil contoh misalnya
Nabi Nuh alaihi salam. Ketika beliau diledek, qalal mala'u min qaumihi, itu pada ngeledek Nabi Nuh. Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami lihat engkau Nuh itu dalam kondisi sesat yang jelas. Bahasa Bekasinya, Nuh, lu sesat. Jadi Nabi Nuh dituduh sesat. Nah, Nabi Nuh berkata, ya qaumi laisa bi dhalalatun. Bahasa Bekasinya, bukan gue yang sesat, lu yang pada sesat lah. Gitu ya. Jadi langsung tuduhan itu disangkal. Nabi Hud misalnya, inna lanaraka fi safahatin. Hud, kami lihat kamu itu safahah, dungu. Wa inna lanazunnuka minal kadzibin. Bukan hanya dungu tapi juga gede bohong. Bayangin Pak, dituduh seperti itu. Apa kata Nabi Hud? Laisa bi safahatun. Bukan gua yang dungu, lu yang pada dungu mah. Nah, gitu ya. Ini bahasa Bekasinya kan, bahasa Bekasi. Jadi kalau nabi-nabi lain itu kalau dituduh, dihina, diejek, dibully, langsung dijawab tuduhan itu. Ya, sah-sah aja, Pak. Nah, kalau zaman sekarang mungkin kita laporkan ke yang berwenang misalnya, sah-sah aja. Karena ini sudah mencemarkan nama gitu ya. Itu sah-sah aja secara hukum legal. Aturan itu tidak disalahin, agama pun membolehkan, silakan. Nah, kemudian kalau Rasul enggak, Rasul misalnya dituduh, ini bacaan yang sangat populer dalam surah Yasin, udah pada tahu semua dah. Ketika beliau dituduh ahli syair, jadi mengubah syair-syair yang begitulah banyak. Jadi Al-Quran yang diturunkan segala macam itu dianggapnya syair atau syair yang diciptakan oleh beliau. Dituduh. Beliau diam. Yang menjawab Allah, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Kata Allah, kami tidak pernah tuh ngajarin seperti itu. Wa ma yanbaghilah, lagian kalau kami ajarkan juga nggak pantas itu. Jadi yang jawab itu langsung Allahnya, Rasulnya diam. Ini perbedaannya ya. Ini perbedaan. Jadi apabila kita lihat di medsos, misalnya banyak para ulama kita, para habib kita yang ya namanya dicemarkan, wajar kalau kita sebagai pengikut atau sebagai murid itu merasa marah, gerah, apa-apa, nggak jadi masalah. Bahkan jangan dibiarkan seperti itu, bisa sah saja, sah. Nah, kemudian juga kalau Nabi Adam, misalkan Nabi terdahulu, misalnya Nabi Adam, ketika beliau ini sebenarnya ngomong gini kurang adab ya. Ini memang sudah settingan Allah. Beliau itu ya melanggar, kurang bagus ngomong saya. Secara syariat aja ya. Melanggar perintah Allah. Ini sebenarnya ngomong gini kurang adab. Ini bahasan ta'lim aja deh. Jadi ketika melanggar yang Allah larang, dalam catatan bawahnya itu kenapa melanggar? Bukan. Jadi Nabi Adam itu bukan melanggar ya, dilanggarkan, gitu. Sengaja disettingkan oleh Allah begitu. Kayak misalnya beginilah, seperti sang sutradara sudah men-set seseorang yang berperan sebagai penjahat gitu aja dah. Misalnya nih skripnya nanti kamu berperan orang yang jahat ya, siap. Ntar skripnya begini nih dialognya gini nih. Nanti kan kita sebagai penontonnya itu marah, orang jahat banget ya gitu. Apalagi mama ibu-ibu, wah teriak-teriak kesel itu ngeliat dia. Padahal itu kan hanya acting yang diperagakan oleh seseorang atas perintah sang sutradara. Emang harus begitu skripnya. Itu Nabi Adam itu ya seolah-olah beliau aktor yang diperankan. Allah memerintahkan, entar kalau aku perintah kau langgar aja ya. Jadi hati-hati nih, jangan menyebut apalagi dosa. Waduh, jangan sekali-kali nyebut Nabi Adam itu berbuat dosa. Waduh itu kurang adab itu.
Lihat, ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa berbuat dosa dan salah, waduh, hati-hati Ustaz ngomongnya itu, waduh, ngeri itu, ngeri. Hati-hati. Itu dalam kitab tauhid juga bertentangan, itu enggak ada. Yang ada itu udah settingan Allah seperti itulah. Hikmahnya banyak lah, kalau diungkap banyak hikmahnya. Pokoknya ketika Allah men-setting Nabi Adam dan Ibu Hawa itu berbuat salah, men-setting dalam tanda kutip men-setting. Nah, pada saat itulah Nabi Adam dan Ibu Hawa itu falamma jaqo, ketika keduanya zaqo itu mencicipi atau memakan as-sajarah, ya pohon di sajarah itu bahasanya ada yang mengatakan huri dan macam-macam. Badat lahuma sawatuhuma, maka otomatis baju yang dipakai keduanya itu badat, itu merosot dan langsung semuanya itu telanjang. Wa taufiqo yasifani alaihima mi waraqil jannah. Ketika bajunya merosot, maka dengan izin Allah keduanya itu mengambil waraq itu daun untuk menutupi aurat. Jadi zaman Nabi dulu, Pak, zaman Nabi Adam, orang kalau berbuat salah itu langsung merosot, sep. Tapi kalau zaman Rasul mana ada? Misalkan dulu bagaimana si Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak pernah tuh pakaian gamisnya merosot, nggak ada. Apalagi zaman sekarang, waduh, kalau ini berlaku, kita lihat di televisi, waduh banyak banget merosot. Para koruptor juga ketika diikat pada merosot semua tuh. Maaf ya. Ini salah satu perbedaannya. Kemudian juga, jadi kalau di zaman Rasul itu 1000 kali, 1.000.000 kali berbuat salah, berbuat maksiat, berbuat dosa, tidak, baju itu tetap rapi, tetap, wah, pokoknya tidak akan pernah baju yang dipakainya itu melorot. Kemudian perbedaan selanjutnya, di zaman Nabi Musa kita tahu bagaimana umatnya kalau ingin bertaubat dari dosa besarnya, jadi dia ingin bertobat dari dosa besarnya supaya tobatnya diterima. Al-Quran mencatat fatubu ila bari'ikum, kalau dia ingin bertobat supaya tobatnya diterima, faktulu anfusakum, bunuh dirinya. Jadi bunuh diri, Pak. Jadi kalau ingin fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum, kalau ingin tobatnya diterima, dosa besarnya ingin diterima, maksudnya dimaafkan oleh Allah, faktulu anfusakum, sep. Zaman dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum, itulah yang terbaik dan baru Allah terima taubatnya. Kalau zaman kita, zaman Rasul, enggak. Al-Quran juga memerintah, ya, banyaklah mengenai masalah itu. Misalnya dengan membaca kalimat yang sangat singkat. Apa itu? Istighfar. Ini perintahnya sangat banyak, sangat lengkap. Hadis pun sangat lengkap. Misalnya Al-Quran memerintahkan ketika Zulaiha berbuat salah, lalu wastaghfiri li dzanbiki, ya Zulaiha, cepat baca istighfar buat dosa engkau, innaki kunti minal khotin, karena engkau berbuat salah. Cukup dengan membaca istighfar, taubat, kelar, enggak lagi-lagi. Dan bukan hanya sekedar taubatnya yang diterima, tapi kata Allah, yumatikum mataan hasanan ila ajalim musamma, dapat kenikmatan, kebahagiaan, wa yu'tikul ladzi fadlin fadlah, juga dapat berbagai macam keistimewaan. Banyak lagi dah kalau diungkap, apalagi dalam hadis banyak lagi. Nah, udah menit. Nah, yang terakhir. Sebenarnya masih banyak nih. Mungkin ada 30-50 dah. Sekitar 50 lebih itu perbedaan Rasul yang jadi nabi terakhir dengan yang lain itu banyak perbedaan. Nah, yang terakhir, kalau nabi dulu selain Rasul itu banyak pada nantang. Jadi kalau ditantang, itu tantangannya langsung dijawab oleh Allah.
Misalnya nih, contoh satu lah, sebenarnya semua nabi begitu ya. Misalnya Nabi Soleh, ya Soleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Kata umatnya, ya Soleh, coba datangkan. Mana? Katanya ajab Allah, mana? Katanya siksa Allah. Coba itu kalau memang kau mursalin seorang nabi dan rasul, kalau memang kau benar, ayo buktikan. Nah, dijawab, fa akhrajathum ar-rajfah fa asbahu fi darihim jasimin. Langsung Allah jawab, ya Nabi Soleh beserta pengikutnya diselamatkan. Kemudian rajfah itu gempa, fa asbahu fi darihim jasimin, semua yang bergelimpangan. Itu kan langsung dibuktikan. Atau misalnya Nabi Lut, ini sebenarnya Nabi Ibrahim kan udah ngelobi Pak, ngelobi. Jadi malaikat itu setelah dia bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ngasih kabar bahwa beliau akan mempunyai anak. Kemudian malaikat pamit. Pamitnya begini, inna muhliku ahli hajil qaryah. Ya Ibrahim, saya sekarang mau berangkat nih. Berangkat kemana? Ke itu wilayah kampung kota yang di situ ada Nabi Lut. Inna ahlaka nuzalimin, karena memang umatnya itu sudah banyak yang zalim. Kemudian kata Nabi Ibrahim ngelobi. Hai para malaikat, inna fiha Lut, itu kan di dalamnya ada Nabi Lut, tolong dong hargai. Itu Nabi Lut itu jangan. Artinya menurut kasarnya, maafkan aja, jangan disiksa, jangan dikasih bencana. Kata itu malaikat, nahnu a'lamu biman fiha. Kami tahu itu di dalamnya ada Nabi Lut. Tapi ingat ya Ibrahim, lanunajjiyannahu wa'alahu illa mar'atahu kanat minal ghabirin. Kami akan selamatkan dulu. Tuh, Nabi Lut beserta pengikutnya, beserta atau orang-orang yang mengikut lah. Walaupun istrinya nggak mau ngikut, kami selamatkan dulu. Nah, baru tuh inna munjiluna, setelah Nabi Lut diselamatkan, baru inna munjiluna ala ali hajil qaryah rijjam minas sama bima kana, baru diadakan satu bencana yang dahsyat tuh. Jadi lobi Nabi Ibrahim itu tidak dihargai oleh malaikat. Beda dengan Rasul yang terakhir. Lihat. Nah, ketika Rasul ditantang satu tantangan yang menurut kita ini sudah keterlaluan, dalam sejarah ini katanya omongan si Abu Jahal Abu Lahab. Jadi dia nantang, dalam tantangannya itu Al-Quran mencatat, Allahumma in kana hadha wal haqqa min indik, baru sedikit sombong. Ya Allah, kalau memang ini Muhammad ini yang tadi diucapkannya itu benar dari sisi Engkau ya Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Kau turunkan itu hujan batu yang pernah diturunkan kepada Nabi Lut dari atas. Awiti Nabi ajabil alim. Kalau perlu lebih dahsyat dari itu, saya siap untuk menanggungnya. Kalau memang Muhammad ini benar. Apa begitu tantangannya? Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahu, enggak jadi nyiksanya, enggak diladenin, enggak diingatkan, antepin dia ngomong bagaimana? Kenapa? Wa anta fihim, karena engkau ya harus ada di dalam itu. Beda, udah. Alhamdulillah. Jadi asik ya. Nanti Bapak tinggal kebet-kebet dah, ada semua sih lengkap. Demikian. Jadi mudah-mudahan ini hanya sedikit mengingat kembali perjalanan beliau, siapa beliau, intinya hanya satu, kita bangga dengan beliau dan mengharapkan syafaat beliau. Jadi mudah-mudahan pada malam ini kita dicatat, langsung ditulis di sebuah data nama-nama kita, khususnya yang hadir pada malam ini, nama kita, istri-istri kita, keluarga besar kita, semuanya dicatat menjadi orang yang insya Allah akan mendapatkan syafaat, dan beliau insya Allah malam ini akan tersenyum melihat kita, dan satu saat ketika berjumpa dengan beliau pun kita akan disambut dengan senyuman beliau. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an wa hassin a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an wa nawwir abdanana bi nuril Qur'an wa
najjina minan nari bi karamatil Qur'an wadkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Rabbana fil Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.